Acara selanjutnya yakni tanya jawab yang akan dipandu oleh Dr. Ana Sopana, SE, AKCA, CMA, CIDA, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widayagama. Terima kasih Mbak MC, ini tadi saya kaget kok mendadak, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya senang sekali karena beliau yang di depan semuanya semangat, jadi energinya jadi semangat, apalagi yang tadi itu luar biasa. Yang semangatnya mana yang luar biasa, hari ini menginspirasi kita semua. Mohon izin Pak Rektor, ini didapuk menjadi untuk memandu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Bu Wahyu luar biasa, Ibu semangatnya luar biasa. Pak Bilim ya, Bilimnya juga saya pantunnya terkesan Pak. Kemudian Pak Rektor, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, boleh terkait dengan pengembangan UMKM, boleh terkait dengan kampus, misalnya Bu saya mau kuliah tapi terkendala biaya, mumpung ada Pak Rektor juga bisa. Jadi silakan Bapak Ibu, mana dulu nanti saya yang akan maju bertanya tentang bagaimana mungkin masalahnya, atau curhat juga boleh, masalah pengembangan UMKM, terkendala marketingnya atau terkendala produksinya, monggo silakan Bapak Ibu bisa tunjuk jari, nanti saya yang akan ke depan. Jadi boleh bertanya dengan kampus, dengan kepala desa, dengan Pemda yang diwakili oleh Bu Wahyu, silakan. Yang sebelah mana dulu, silakan. Oke. Belum ada pertanyaan, oke. Jadi boleh bertanya terkait dengan hal umum, kendala juga boleh, marketing, produksi, kemudian bagaimana manajemen, bagaimana kalau misalnya mau kuliah juga boleh. Silakan Bapak Ibu, nggak usah malu, saya yang datang. Gitu. Oh, Ibu. Oh, silakan. Dari batik ini luar biasa ini. Yang batik bawa rombongan yang bisa diceritain sedikit Pak, batiknya, produknya sudah dijual kemana saja? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sudah siang, jadi kami akan bertanya sekaligus bagaimana cara kami untuk mengembangkan batik, karena kami istilahnya lokal tapi ingin terkenal seperti itu ya. Jadi satu contoh, batik supaya berkembang itu mungkin dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten sampai internasional. Ini harapan saya. Ya, jadi kami akan bekerja sama siapapun yang mau istilahnya belajar. Kami juga ingin memberi ilmu sedikit, tapi lewat yang bukan saya ya. Kami juga masih belajar. Saya perkenalkan dulu, mungkin ibu-ibu belum paham dengan saya. Nama saya Suluh Santoso. Jadi Suluh Santoso. Saya terakhir kemarin sudah NPP dari purna tugas dari militer, yaitu di Koramil Purwodadi. Jadi insya Allah tahun depan April saya sudah pensiun. Jadi saya sudah ancang-ancang, saya pensiun ini mau apa, kan gitu ya. Salah satu perjuangan saya masuk ke batik, karena apa? Batik ini adalah leluhur adiluhung. Karena saya tidak mau batik ini diakui oleh negara lain. Mungkin pernah dengar negara Malaysia pernah mengklaim batik Indonesia, tapi alhamdulillah sekarang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, karena Malaysia tidak bisa menjelaskan tentang riwayat batik atau sejarahnya batik. Batik itu intinya begini, menggambarkan suatu titik. Artinya titik ini mau dibuat apa, mau dibuat gambar apa, nah, mau didesain bagaimana. Nah, ini yang saya suka. Jadi saya senang batik karena kebetulan batik fisiologi yang mempunyai makna atau arti, bukan asal gambar saja. Jadi contohnya batik ini seperti batik pending. Nah, pending ini menggambarkan 3 keluarga, yaitu anak dan cucu. Kemudian disitulah berkembang akhirnya menjadi suatu
inovasi sehingga budaya-budaya batik ini akan berkembang terus, dan saya nanti akan membuat batik yang belum dapat legalitas, yaitu Garuda Mending. Artinya suatu keluarga tadi bisa mencapai, bisa terbang ke seluruh Nusantara. Inilah yang akan saya kembangkan batik sampai ke nasional. Walaupun saya barusan belajar batik, tapi tekad saya bulat untuk memperjuangkan budaya batik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu, pertanyaannya luar biasa. Poinnya bagaimana mengembangkan batik agar tidak hanya dibeli oleh orang Singosari, tapi seluruh nasional Indonesia, bahkan internasional. Nanti Bu Wahyu bisa nanti membantu menjawab. Kemudian yang kedua, bagaimana juga nanti bisa dibantu bagaimana memasarkan ya batik ini, tidak hanya jualannya tapi pendidikannya di sekolah-sekolah maupun kunjungan wisata. Saya tadi sudah melamar, saya mau kunjungan, mau membawa masyarakat. Jadi ilmunya tadi bagaimana bermanfaat ya, sudah usia 88 tahun tapi beliau luar biasa. Ini wujud nyata. Bu Wahyu juga kami sampaikan hari ini Universitas Widyagama Malang sedang memberikan ujian wawancara kepada 80 mahasiswa seluruh Indonesia yang mendapatkan kuliah gratis di Widyagama. Betul Pak Rektor nggih? Hari ini. Jadi kita tidak hanya memberikan pengabdian, kita juga memberikan wujud nyata dalam bentuk pendidikan. Nah, meskipun sudah habis waktunya, barangkali karena Pak Rektor hadir sendiri ke desa ini, kalau ada anaknya Bapak Ibu yang ingin kuliah, mungkin bisa datang ke kami, barangkali ada istimewa karena kita sudah datang, walaupun sudah tutup beasiswanya ya Bu ya, tapi ada mungkin hak istimewa gitu ya kepada beberapa desa yang menjadi kunjungan kami. Jadi nanti bisa hubungi kami melalui Paga TV maupun kami di Universitas Widyagama Malang. Kami insya Allah akan memberikan beasiswa. Begitu Pak Rektor nggih? Ini sekalian nggih. Terima kasih Pak. Pertanyaannya satu lagi ada? Oh ya, silakan dari rumah Bukit Singosari dengan Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan owner rumah Bukit Singosari, Anissa, saya mau bertanya strategi manajemen untuk awal usaha. Terima kasih. Terima kasih. Ini kebetulan usahanya masih baru ya Bu ya. Ini ide kreatif. Biasanya kalau wisuda kan dikasih bunga mati, habis itu dibuang. Nah kebetulan ini ada inovasi membuat kerudung ya, tetapi dalam bentuk bunga. Jadi nanti tidak dibuang tapi bisa dipakai ya. Ini keren banget. Ya terima kasih. Nanti kalau ada wisuda di kampus, saya kontak biar bisa jualan di sana. Ya, terima kasih. Satu lagi ada ibu-ibu yang makanan mungkin? Ya, yang makanan? Oh, Bapak. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiato dari RT 05 Dusun Borgan. Nah, Dusun Borgan ini dulunya adalah sentra gandeng. Pengiriman dulu sampai ke wilayah Palembang. Jadi sudah hampir menjadi. Tapi sekarang ini produksi gandeng sudah tidak lagi karena diganti dengan seperti atas ini. Nah, ini mohon bimbingan bagaimana caranya menciptakan produk-produk baru untuk UMKM yang ada di Borneo. Karena saat ini jumlah pengrajin yang kesulitan untuk mencari kegiatan yang baru itu sangat tinggi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak RW dari Pak Sugianto. Oh Sugianto. Beliau dulu usahanya gudeg ya, sekarang karena gudeg diganti oleh seperti ini atas. Ini Pak Rektor kebetulan dari teknik, mungkin nanti bisa membantu menjawab termasuk
Baik, terima kasih Bapak Ibu pembicara yang di depan. Secara umum pertanyaannya adalah bagaimana sih menjual produk ya agar produknya tidak hanya dibeli di sekitar tetapi juga bisa go nasional maupun go internasional. Kemudian secara umum juga bagaimana sih manajemen agar usaha ini bisa sukses gitu ya. Dan juga terkait dengan ini bantuan sebenarnya nanti kita ada program hibah Bapak Ibu ya, tapi harus bekerja sama dan harus berjuang bersama-sama karena hibah ini saingannya juga seluruh Indonesia. Nah, nanti mungkin Pak Rektor bisa memberikan penjelasan terkait dengan hibah-hibah yang bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Monggo Bu Wahyu dulu, nopo Pak Rektor dulu. Nggih. Terima kasih, monggo Bu Wahyu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan yang tadi sebenarnya saya datang juga sudah membaca. Saya paling sedih ketika panjenengan sudah menghasilkan sesuatu, sudah berkreasi untuk menciptakan sesuatu, tetapi panjenengan kesulitan di dalam pemasaran. Sempat saya singgung tadi di dalam sambutan kami bahwa panjenengan bisa melalui BUMDesa. BUMDesa ini yang punya kewenangan untuk memasarkan milik panjenengan. Kalau panjenengan bergabung di sana, itu melalui digitalisasi. Jadi pemasaran secara online dan nasional. Betapa banyak pilihan yang sudah disampaikan oleh dinas melalui BUMDesa untuk bergabung memasarkan produk-produk unggulan terkait juga produk-produk yang ada di kelompok-kelompok ekonomi masyarakat. Jadi panjenengan bisa menyampaikan di sana. Hanya kalau sudah tingkat nasional itu biasanya bersaing Bapak dan Ibu sekalian, persaingan bentuk ketat. Kami sudah pernah melakukan suatu kegiatan dengan mengundang BUMDesa untuk kami ajak berbagi terkait dengan belajar bimbingan teknis yang kami lakukan pada saat itu di sekitar bulan November di Hotel Solaris. Bagaimana membuat sesuatu yang berbeda, sama-sama jual rengginangnya tetapi branded. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bagaimana pemasaran yang baik itu adalah utamanya yang di branded. Jadi branded ini penting sekali. Saya sampaikan kepada teman-teman, sama dengan kita Ibu, ketika kita sama-sama perempuannya saja saya gambarkan, sama-sama cantiknya, tetapi ketika ada salah satu di antara teman kita yang lebih menonjol, lebih membuat mata siapapun lebih tertuju kepada dia, berarti orang ini memiliki sesuatu yang berbeda. Jadi non sewu Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang saya maksudkan, ketika sama-sama jual rengginang, kemasan itu harus cantik, yang berbeda. Karena pada umumnya jual rengginang hanya dikemas dengan seperti yang ada di depan panjenengan. Nggih, ya, kita kemana-mana kalau membeli sama seperti itu. Tetapi ketika ada inovasi kreativitas yang timbul di sana, bagaimana mengemas rengginang menjadi sesuatu yang cantik di dalam, misalnya dengan tas yang berbunga-bunga, kemudian dikasih kemasan ada bunganya, dan di sana mungkin ada gambar dari rengginang yang merekah sudah digoreng. Ini lebih menarik. Mohon maaf, ya. Jadi ketika ditampilkan dalam pasar online digitalisasi, ini lebih menarik daripada hanya sekedar panjenengan mempromosikan rengginang hanya dalam kemasan plastik. Itu dari sisi pemasaran. Terkait dengan batik, ini tadi saya lupa
Sebetulnya saya tadi ingin menodong, sudah ada di pikiran saya, tapi terlewat nodong kepada Pak Rektor. Di sana banyak fakultas, beliau memiliki banyak fakultas, dan di sana banyak tenaga pengajar atau dosen, bahkan tenaga administrasi. Why not beliau-beliaunya suatu saat dalam 1 bulan sekali menggunakan seragam batik produk dari Randu Waku. Kami akan menawarkan kepada perguruan tinggi manapun ketika beliau datang kepada desa-desa kami yang memiliki batik, untuk tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tetapi juga membantu supaya produk yang dihasilkan ini laku juga di pasaran. Karena secara tidak langsung ketika para dosen menggunakan batik, seperti tadi Bapak yang menyampaikan ini, bahwa kita harus mencintai batik. Batik ini adalah kebanggaan bagi bangsa Indonesia, jangan sampai hilang. Ini budaya kita, tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana menimbulkan rasa cinta itu? Tentu saja dengan promosi yang gratis. Promosi gratis yang paling gampang ketika para dosen di perguruan tinggi menggunakan batik dari Randu Waku. Setuju? Ya, semoga nanti setelah ini beliau langsung bisa memesan untuk setiap fakultas yang ada, tentu saja dengan motif yang berbeda. Panjenengan sebagai pembatik siap tidak? Terima kasih. Saya sudah capek-capek merayu beliau di sini. Kalau panjenengan tidak siap, saya juga malu. Siap ye? Ye. Itu cara satunya. Jadi promosi tidak hanya harus melalui digitalisasi. Bagaimana kita bisa mengambil satu kesempatan di tiap suatu kesempatan yang ada. Kesempatan tidak datang 2 kali. Pak Rektor belum tentu besok datang kembali. Jadi ketika ada beliau, kalau nanti ketemu dosennya belum tentu berani memutuskan. Senyampang ada Bapak Rektor, kita minta beliau untuk membantu panjenengan semuanya. Terkait dengan pertanyaan Pak siapa, mohon maaf ya Pak ya, ini kan soalnya tidak begitu jelas bagi diri saya, sehingga saya tidak bisa mengingat atau mendengar dengan jelas nama-nama panjenengan, mohon maaf. Terkait bagaimana menimbulkan atau membuat suatu produk yang baru supaya nggak hanya ini saja, begitu maksudnya ya Pak ya? Bagaimana itu bisa terjadi, membuat sesuatu produk baru untuk memberikan kekayaan, inspirasi bagi diri kita? Tentunya diharapkan panjenengan sering-sering mendatangi suatu kegiatan yang sifatnya pameran seperti ini. Kedua, bersinergi atau membuat suatu jejaring dengan teman-teman yang panjenengan ingin harapkan produk apa yang sejenis dengan keinginan panjenengan. BUMDesa adalah tempatnya. Panjenengan bisa melalui BUMDesa nanti bersama-sama dengan BUMDesa melakukan kegiatan itu. Karena kami di BUMDesa Kabupaten Malang ini ada satu kegiatan yang kami anjurkan adalah berjejaring dan saling support, tidak boleh saling menjatuhkan untuk BUMDesa Kabupaten Malang, sehingga mereka bisa mengetahui produk-produk apa yang bisa dilakukan atau direplikasi oleh masing-masing BUMDesa sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Jadi panjenengan monggo Bapak nanti melalui direktur BUMDesanya bisa datang ke tempat teman-teman atau sekedar berbincang dengan teman-teman dari BUMDesa lain. BUMDesa tidak tertutup untuk teman-teman siapapun di setiap desa yang ingin maju, tetapi melalui BUMDesa. Monggo, kami akan fasilitasi itu. Saya tadi juga mengundang ada beberapa teman BUMDesa, mohon maaf Pak Kepala Desanya mana pergi ya, itu ada beberapa teman kami dari BUMDesa lain. Saya sampaikan bahwa dinas punya kegiatan di Randu Waku, monggo datang. Ini belum datang, beliau masih punya kegiatan. Dari sana panjenengan bisa bertanya apa yang dilakukan. Salah satu contoh,
Kalau di sini mau mengemas sampah, apakah sampah itu hanya akan dibakar menimbulkan satu polusi? Ada satu solusi yang ditawarkan oleh BUMDesa dan sudah dilaksanakan dengan budidaya maggot. Apa itu budidaya maggot? Itulah seperti apa ya kalau bilang embok yang akan memakan habis sampah. Dia rakus sekali makan sampah sehingga tidak perlu pusing-pusing ini. Karena saya pernah dicurhati bahwa di sini juga ada inian sampah. Tidak usah pusing-pusing mengelola sampah masyarakat yang organik. Ini akan dihabiskan dalam waktu singkat oleh maggot ini. Maggotnya sendiri pun dapat dimanfaatkan. Ketika sudah gendut ada nanti prosesnya begitu bisa menjadi tepung dan mempunyai nilai jual tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga menawarkan, ini terlepas dari itu, lupa saya tadi, bahwa pemerintah ke depan lebih kepada ketahanan pangan, sehingga unit usaha yang dikelola pertanian amat sangat penting di depan. Jadi kalau panjenengan ingin melakukan suatu tadi usaha apa ya begitu, kalau saya mohon maaf jangan lagi yang seperti ini Bapak. Mari kita baca apa yang menjadi keinginan pemerintah, programnya pemerintah. Sebelum dilakukan oleh pemerintah, kita selangkah lebih maju karena kita sudah mendapat bocoran. Usaha pertanian terkait dengan lingkungan hidup, monggo itu dibina. Gak usah jauh-jauh Bapak, saya melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa di sini, panjenengan kemas apa yang bukan di sana. Mohon maaf, saya punya ide untuk itu. Panjenengan bisa tidak hanya sekedar kalau yang saya lihat dari dilakukan oleh Bapak Kepala Desa menanam buah-buahan begitu, kemudian ada mungkin di tempat wisata. Panjenengan bisa melakukan tidak hanya sekedar taman yang tumbuh, tetapi betapa indahnya ketika seseorang melihat bukan hanya tanaman yang tumbuh menjadi pohon saja, tetapi ketika masuk melalui suatu apa ini namanya ya, apa ya namanya, nah seperti gapura tetapi kecil-kecil, di setiap 5 meter mungkin ini ada tanaman buah bergantung yang mungkin belum ada. Monggo panjenengan bukan mungkin tidak akan melakukan di tanamannya, monggo, tetapi nah ini loh Pak, media untuk menggantungkan tanaman ini loh, monggo. Seperti apa? Kalau wajarnya itu adalah cuma lengkungan biasa saja, kemudian ada tangganya. Kalau orang Jawa biasanya bilang anjang-anjang ya, tapi ini dari besi atau mungkin punya kreativitas dan itu bisa panjenengan manfaatkan. Ini bisa sudah menjadi suatu usaha baru, potensi baru. Mohon maaf, Kabupaten Malang dan pemerintah sekarang ini dengan kondisi pandemi COVID lebih mendorong kepada unit usaha wisata. Panjenengan tidak perlu takut ketika apa yang saya sampaikan untuk hanya dijual di lokal ini, tidak. Unit-unit usaha wisata lainnya ketika panjenengan bisa menunjukkan dengan tampilan yang cantik, ini bisa dijual. Makanya siapa yang melalui siapa? Melalui BUMDesa dengan berjejaring dan pemasaran online. Singkat kata, tidak hanya secara regional tetapi nasional. Saya jamin itu Bapak. Jadi monggo dilengkapi, mungkin bentuknya ada bunga-bunga. Kembali lagi pakai filosofinya Malang, kota bunga. Kita Malang Raya di Kabupaten Malang juga memiliki banyak keindahan, atau panjenengan akan menggunakan ciri khas dari Desa Randuagung yang sudah dituangkan di batik untuk menjadi hiasan di dalam lengkungan untuk tanaman ini. Monggo, itu saran saya. Jadi bisa diciptakan sendiri dengan melihat inovasi, membaca peluang, membaca program pemerintah. Tidak menciptakan sesuatu yang tidak diminati masyarakat. Kami baru mendapatkan suatu ilmu, ini penting bagi panjenengan semuanya pelaku ekonomi.
jangan melakukan suatu kegiatan yang sifatnya produksi tetapi tidak diminati oleh masyarakat, sehingga ketika ingin melangkah ke sana sebaiknya membaca peluang dulu apa yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Terkait juga sama dengan pertanian, bukan semua menanam sayur ketika itu tidak dibutuhkan masyarakat panjenengan yang rugi. Tetapi ketika masyarakat yang membutuhkan, maka ketika panjenengan berproduksi itu pasti laku terjual. Ingat, hati-hati nggih. Jadi tidak begitu saja menciptakan itu ketika peluangnya memang tidak ada. Panjenengan mampu dan ahli di bidang itu, tetapi pasarnya tidak membutuhkan itu, jangan. Nanti panjenengan yang susah begitu. Tetapi ketika sama seperti tadi saya sampaikan, maggot bermanfaat dan ini peluangnya besar, monggo. Maggot ini secara nasional kalau sudah berbicara seperti itu. Sama seperti cacing, karena saya tidak tahu kegunaannya apa, saya tidak paham, tetapi permintaannya begitu besar dan itu tidak pernah digarap serius oleh teman-teman. Semua, mohon maaf, ini sebenarnya bisa juga dilakukan oleh ibu-ibu loh, kaum perempuan, tidak harus bapak-bapak, itu bisa dilakukan di rumahan begitu. Monggo. Bukan berarti kami dari dinas mematikan atau tidak memberi kesempatan panjenengan dengan apa yang sudah tidak ada, tetapi kami mengajak bahwa eranya sudah seperti ini. Ini yang menyampaikan dari pusat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya menyampaikan ketika kami jaring dengan kementerian, ternyata pemasaran yang bagus, cara menyampaikan yang bagus itu adalah pertama kemasan, kemudian sesuatu yang unik, kemudian sesuai dengan permintaan masyarakat. Ini hukum ekonomi betul-betul dijalankan. Ketika permintaan masyarakat tinggi, maka apa yang panjenengan produksi pasti laku. Tapi ketika masyarakat permintaannya rendah, maka apa yang panjenengan produksi kurang laku. Kemudian ada lagi cara pemasaran. Kalau melalui online, panjenengan bisa melalui ibu camat atau siapapun dengan membawa contoh kepada kami yang ada di dinas. Kami perempuan-perempuan yang bekerja di kantoran, mohon maaf, walaupun kantor kami dekat dengan mall-mall, tidak bisa setiap hari kami datang dan belanja di mall, Bapak dan Ibu. Jadi kira kita jalan-jalan di boten gitu. Kesempatan itu sebetulnya adalah peluang emas yang sudah sering saya sampaikan. Bawalah itu kepada kami perempuan-perempuan pekerja kantoran ini, tawarkan kepada kami produk panjenengan. Insya Allah pasti ada yang laku. Tidak mungkin panjenengan akan pulang dengan tidak ada yang laku. Terkait contoh, saya contohkan batik saja. Kami punya kewajiban ketika batik meletus, ya, ini peluang yang tidak dibaca oleh pembatik-pembatik itu. Mereka tetap stay at home, tidak berani datang ke kantor. Kami kesulitan ketika harus mencari kain batik. Loh, ada dekat dengan kantor, waktunya untuk belanja itu yang tidak ada. Pekerjaan kami begitu banyak. Kalau panjenengan datang dengan membawa contoh, ini loh produk kami, mohon maaf, yang sudah terkenal di kabupaten itu adalah batik Tajinan. Dari saya masih muda sampai sekarang. Panjenengan tidak mau datang ke sana, tawarkan itu. Syukur-syukur itu akan menjadi sama seperti yang saya tawarkan kepada Bapak Rektor, adalah menjadi seragamnya dinas. Ya, satu dinas minimal 50. Persingkat Bunda, Oke, karena waktunya. iya. Saya kira itu dulu, nanti bisa sharing untuk selebihnya. Monggo, makasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oh, nggih. Nggih, monggo dilanjutkan sama Pak Rektor untuk pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Moderator. Izinkan saya, Ibu dan Bapak,
Untuk yang kedua kali, terima kasih umpan baliknya Ibu Bapak. Jadi saya cukup berbangga berada di Desa Randung Agung ini, walaupun pertama kali kami berada di sini. Tadi dari perwakilan Bapak Camat sudah menyatakan Kecamatan Singosari ini adalah terbaik se-Jawa Timur, Pak, ya, untuk bidang ya. Jadi sama. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari 4 penanya tadi, dari Batik, terus dari tengah 2 dan dari pojok Ibu Bapak, jadi ini nanti yang mengilhami kenapa kami kemudian ingin berbagi, bermitra dengan desa-desa yang ada, khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Kami Unes Widyagama Malang dengan kinerja, salah satunya pengabdian masyarakat kami, ada banyak kinerja. Dari 4.200 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kami masuk 100 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kami rankingnya adalah 76 se-Indonesia, Ibu Bapak, dari 4.200. Salah satu kinerjanya kami adalah di bidang pengabdian masyarakat. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Moderator, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, kami rutin, Ibu Bapak, kami setiap tahun itu melalui LPPM, kami selalu mendapatkan hibah dari pemerintah, itu antara 3,5 sampai 5 miliar. Nah, tahun ini kami berhasil menembus angka, walaupun sedang COVID ya Ibu Bapak, 3,6 miliar. Nah, inilah yang kami lakukan. Ada hibah yang rutin, yaitu adalah produk pengembangan unggulan daerah. Kebetulan saya juga sudah melakukan dan dapat hibah ini 3 tahun, per tahun itu 100 juta. Saya membina untuk di keripik tempe di Sanan. Kemudian ada yang kedua, kalau tadi kan pemasaran kita mau go nasional atau internasional. Yang kedua dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, itu juga memberikan ada hibah yang untuk dosen pengabdian, itu untuk go internasional, namanya produk pengembangan produk ekspor. Kebetulan ini juga saya sudah mendapatkannya, dan per tahun ini adalah 150 juta. Selama 3 tahun saya mengabdi di industri keramik di Noyo. Jadi sudah hampir 6 tahun ini saya berkiprah dengan menggunakan hibah pemerintah. Lah, kemudian di dalam COVID-19 ini, pemerintah baru saja, saya juga baru memasukkan proposal, ada hibah untuk UKM Indonesia Bangkit. Ini besarnya 100 juta, diperebutkan untuk semua dosen seluruh Indonesia. Widyagama juga sudah memasukkan proposal, dan terbaru lagi ternyata pemerintah menggulirkan hibah pengembangan TTG. Jadi sama dengan untuk UMKM, kemudian untuk BUMDes, jadi nanti dikembangkan. Lah, apa yang mau dikembangkan? Inilah yang nanti saya menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Di dalam kami mendapatkan hibah ini, Bapak Ibu, kami membantu dalam satu aspek ilmu pengetahuan dan teknologinya. Salah satunya misalnya kami ke Eyang Tati tadi di Batik. Nanti kami kalau alat-alatnya untuk pembuatan batik itu ada yang bisa kita buat lebih modern, maka kita ciptakan alat sehingga produksinya tadi itu nanti bisa meningkat, bisa cepat untuk dipesan ya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kita juga di dalam hibah ini selain transfer iptek, kemudian yang kedua adalah dalam manajemen pemasaran. Inilah yang dibutuhkan. Di dalam 6 tahun saya melakukan di keripik Sanan Tempe dan di keramik di Noyo, itu pemasarannya, apalagi sekarang model COVID-19, kan kita tahu Bapak Ibu, sekolah saja mulai dari TK mungkin ya sampai perguruan tinggi itu kan menggunakan daring, belajar dalam jaringan atau online. Mereka tidak lagi datang
di kampus atau di sekolah, tetapi cukup dari rumah, jadwalnya mata pelajarannya apa, mata kuliahnya apa, dosen atau gurunya kan langsung melakukan pembelajaran secara online. Lah inilah yang sedang kita kembangkan, karena kalau kita tidak menggunakan pemasaran secara online, secara daring, ini nanti kita ketinggalan. Jadi makanya nanti kalau kita sudah bermitra, insya Allah untuk kami ada teknik informatika, produk yang nanti kita kembangkan untuk pemasarannya selain manual tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, kita juga mengembangkan model pemasaran secara digital. Kita nanti cantolkan ke Bukalapak, ke Tokopedia ya, ke Shopee gitu ya. Jadi ini bagian dari kami membantu, dan ini gratis Ibu Bapak kalau kita dapat hibah. Jadi ini kewajiban kami yang memang nanti setelah hibah ini harus dilaporkan apakah produk yang kita bina tadi itu mengalami peningkatan enggak, baik produksi maupun omset maupun pemasarannya. Lah ini yang kedua Ibu Bapak di dalam bidang pemasaran. Jadi kita menggunakan model yang manual, kemudian kita kembangkan dengan model yang online atau daring. Kemudian yang ketiga, kita juga membantu di dalam permodalan Ibu Bapak. Jadi memang di dalam hibah, seperti saya contohkan tadi, untuk keripik Sanan Tempe itu, misalnya dia 1 tahun kami dapat 100 juta, maka ada berapa persen itu yang memang kita bantukan untuk modal di UMKM atau di BUMDes tersebut. Jadi ini Bu Bapak, jadi mohon ini bisa nanti kita tindak lanjuti, kita keberlanjutannya, kita siap, karena kebetulan Bu Dekan FE ini sedang mendapat hibah untuk batik Malangan ya Bu ya, selama 3 tahun ya. Lah makanya kenapa kemudian tadi lihat produknya yang Tati langsung tertarik, karena dalam satu hibah beliau, penelitian beliau itu adalah bagaimana untuk pengembangan daripada batik yang ada di Malang Raya ini. Jadi dan salah mematenkan. Oh, lah itu salah satunya ya Bu Pak. Kemudian yang keempat itu di dalam kalau kami mendapatkan hibah itu adalah yang kami bantu adalah di dalam bidang manajemennya. Kami akan latih SDM yang ada, terutama di dalam pembukuannya. Karena selama ini biasanya BUMDes atau UMKM itu masih menggunakan neraca yang model kekeluargaan, yang model manual. Jadi cukup dia punya neraca, katakan pengeluaran dan pemasukan saja. Tetapi nanti kalau kita sudah bermitra, maka 4 item yang saya sampaikan tadi semuanya akan kita berikan kepada BUMDes, UMKM yang menjadi mitranya UNES Widyagama Malang. Jadi ini Bu Bapak yang bisa kami sampaikan. Intinya ke depan pemasaran yang akan paling efektif dengan kondisi COVID-19 ini, kita mulai mencoba untuk secara online, secara daring. Saya kira Widyagama siap untuk mendampingi Ibu Bapak. Yang penting ada katakan produk model brosurnya, nanti kami online kan. Kalau BUMDes masing-masing ini belum punya katakan pemasaran, belum punya IG, Instagram maksud saya, belum punya Facebook, ya belum punya Twitter atau medsos yang lain, kami siap untuk kami fasilitasi, kami buatkan masing-masing, sehingga nanti pemasaran Ibu Bapak nanti sudah bisa dibaca, bukan hanya nasional tapi seluruh dunia yang membuka webnya Ibu Bapak itu langsung bisa melihat produk yang ada. Termasuk yang saya terkesan pada saat Sonjo Deso yang kedua di Mulyo Arjo, ternyata di belakang pasar Lawang tersebut ada satu produk mebel, itu ternyata sangat bagus, sangat halus ya, tidak kalah dengan ekspor Ibu Bapak. Ternyata harganya murah. Ternyata saya melihat tidak pernah ada orang yang datang, maksudnya menuju desa Mulyo Arjo, dia melihat pesan enggak. Ternyata saya tanya,
model kami adalah menggunakan online, Ibu Bapak. Jadi dia menggunakan medsos, ternyata produk-produknya semua, foto-fotonya, produknya itu dipajang sekaligus dengan harganya gitu. Ternyata omsetnya sangat besar ini, Ibu Bapak. Ini yang saya terkesan. Jadi mohon ke depan memang ini ke depan ini memang tantangan abad 21 di revolusi industri 4.0. Memang sudah saatnya kita akan bergeser bahwa kita akan mengglobal ya Ibu Bapak. Yang namanya IT itu sudah sangat penting. Saya kira Ibu Bapak mungkin kalau setiap hari bangun mungkin ya, kalau tidak ada HP serasa ada sesuatu yang hilang ya. Misalnya saya, walaupun ada istri gitu, ternyata istrinya bisa nomor kedua kan ya, karena HP itu ternyata adalah era digital. Untuk itu Bapak dan Ibu, Unis Widyagama Malang siap untuk mendampingi manakala kita sudah bermitra. Salah satunya akan kami bimbing di dalam pemasaran secara online atau secara digital. Saya kira seperti itu. Kami yang hadir, Bu Rita, ini juga mendapatkan hibah. Salah satu produknya nanti kalau Ibu Bapak ke kampus Widyagama, kami punya edu wisata di sana, Ibu Bapak. Itu dari hasil hibah. Jadi kami punya tempat untuk wisata, menyewakan kendaraannya, kemudian ada tempat-tempat persewaan, baik itu manten dan sebagainya, termasuk berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ini hasil dari hibah, Ibu Bapak. Jadi makanya ini saya sangat berbahagia, sangat gembira ke depan. Pertemuan pada hari ini bukan kemudian setelah kami keluar selesai, tapi keberlanjutannya yang kami harapkan, Ibu Bapak ya. Mungkin ini sedikit yang kami sampaikan. Intinya boleh kami diundang ke sini atau Ibu Bapak datang langsung ke kampus kami. Kami siap untuk menerima Ibu Bapak dengan sangat terbuka seperti pada hari ini kami diterima di desa yang sangat saya lihat ya, spektakuler ya, karena baru pertama ini saya datang ternyata balai pertemuannya semewah ini gitu ya. Jadi ini Ibu Bapak, mohon dari apa yang kami lihat kemakmuran, kemewahan yang ada di desa Randu Agung ini bisa untuk kemudian bangkit lagi, Ibu Bapak, BUMDesnya yang namanya seperti saya sampaikan tadi, COVID-19 bukan kemudian untuk ditakuti, tetapi memang kita sekarang harus berdampingan, Ibu Bapak ya. Kita tetap jalan, kalau COVID-nya memang belum ada obatnya, ya tetap kita menggunakan protokol kesehatan yang seperti pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, saya cukupkan. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas umpan baliknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana ini? Wow, luar biasa Pak Rektor, Bu Wahyu. Senang sekali, sayang waktunya dibatasi Ibu ya. Menarik sekali Bapak Ibu diskusi hari ini. Ada beberapa sedikit yang saya catat. Yang pertama, saat ini tadi untuk memasarkan itu harus online atau digitalisasi. Kalau Bapak Ibu kesulitan datang ke Widyagama, kita bantu. Yang kedua, wah ini pemasaran langsung, ini Bu Wahyu luar biasa, lobbynya luar biasa. Tidak semua orang punya kemampuan lobby bagaimana menjual, itu tadi yang namanya branding Bu ya. Tadi langsung lobby Pak Rektor bagaimana institusi-institusi itu bisa memakai batiknya Singosari. Datang ke kantor-kantor Bapak Ibu, silakan siapa yang akan dijadikan marketing, yang cantik kalau bisa atau yang ganteng, karena itu yang memakai batiknya atau yang bisa menjualkan. Itu adalah pemasaran yang langsung. Memang direct selling itu juga penting dilakukan. Online jalan, direct selling jalan. Kemudian harus unik ya Bu ya, punya ciri khas, tidak biasa. Tadi rengginang seperti itu produknya, kalau pengen beda berarti harus yang unik. Membaca peluang, bagaimana usaha itu akan bisa laku. Kalau saat ini dibutuhkan, peluangnya besar, maka pasti akan laku. Nah itu memang dapatnya di mana? Pertemuan seperti ini Bapak Ibu dapat manfaat yang luar biasa.
Kalau di rumah saja kan nggak dapat ilmu ya. Kalau hari ini ketemu Pak Rektor, ketemu orang-orang hebat, itu energinya akan positif. Jadi Bapak Ibu belajar dimanapun ya. Pak Lurah juga terima kasih Pak Kades hari ini sudah mengumpulkan dengan Bapak Ibu semua orang-orang yang luar biasa yang punya semangat istimewa sehingga insya Allah kita bisa menang dari COVID-19. Kemudian yang disampaikan Pak Rektor banyak sekali hibah Bapak Ibu ya. Jadi saya salah satunya dapat hibah untuk mematenkan beberapa produk batik. Makanya tadi saya langsung lamar, mana yang belum dipatenkan saya akan bantu. Jadi dosen kami ada lebih dari 100 orang dan semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan hibah Bapak Ibu. 1 tahun hibahnya bisa 4. 2 penelitian, 2 pengabdian, jadi luar biasa. Tadi Pak Rektor menyampaikan 1 hibah 100 juta. Kita banyak menggarap Kota Malang Bapak Rektor ya, kelurahan-kelurahan tadi Pak Rektor Sanan sudah digarap, kemudian di Noyo, saya juga sudah garap Kampung Budaya Polowijen. Nah, kita hari ini hadir di Singosari, dipertemukan Allah hari ini, mudah-mudahan hari ini kita bisa bermitra ya, kemudian Bapak Ibu bisa sering silaturahim kepada kita sehingga kita akan bisa bantu apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu. Baik teknologinya maupun manajemennya ya, karena kita ada fakultas teknik, ada fakultas pertanian, Bu Rita juga dari fakultas pertanian, kami juga punya ahli di bidang sampah, Bu Ririn, ini kita punya banyak ahli Bapak Ibu. Jadi kita saatnya berkolaborasi, bergandeng bersama-sama untuk sukses bersama. Begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang selama saya memandu. Nanti untuk lebih jelas dan lebih detail bisa menghubungi kami, Paga TV ataupun pihak desa. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.